Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Haji Rafiah MPD. Saya di sini berperan sebagai Sekretaris Pembina Program Kreativitas Mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Sebelumnya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta PKKMB Mahasiswa Baru STKIP PGRI Banjarmasin tahun 2020. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang program kreativitas mahasiswa, kita akan terlebih dahulu membahas kreatif. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah sangat familiar dengan istilah ini. Kreatif harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena dengan kreativitas, dengan kreatif orang bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, kreatif, apa itu kreatif? Kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang berbeda, ide-ide yang unik, ya, yang mungkin bisa digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih ya, misalnya anak-anak kos, ya, anak-anak kos itu kan biasanya terbatas alat-alat masaknya. Nah, mau masak, mau bakar tapi tidak ada oven, bisa ternyata menggunakan setrika dan hair dryer, ya, kreatif ya. Nah, kemudian tidak ada AC tapi pingin udaranya adem, ternyata bisa pakai kipas angin, belakangnya pakai es batu, ya. Nah, kalau ini perkalian, mungkin kalau kita terbiasa mengalihkan dengan cara bersusun, ya, ternyata ada cara lain untuk bisa mengalihkan dengan angka-angka yang besar tak menggunakan metode garis seperti itu. Ya, kalau dilihat, jadi angka-angka 12 kali 13 itu bisa digambarkan dengan menggambarkan 1 di sini dengan garis 1, 2 dengan garisnya 2. Kalau kemudian 13 1 digaris lagi, kemudian karena di sini angka 3 maka garisnya 3. Nah, perpotongan antara garis-garis tadi itu menghasilkan hasil perkalian ini. Konsep ini sebenarnya adalah konsep turunan dari luas ya. Nah, bisa saja seperti itu, atau mungkin ada ide-ide yang lain yang bisa mengalihkan angka-angka yang besar tanpa harus menggunakan kalkulator atau menggunakan cara bersusun dan metode yang rumit. Nah, misalkan mau menggunakan dompet yang berbeda dari yang lain, nah itu bisa dari botol bekas tempat minuman, tinggal pakai pasang resleting dengan lem, sudah bisa jadi. Nah, ide-ide yang seperti ini biasanya muncul dari benak para mahasiswa. Ya, para mahasiswa yang masih muda biasanya memiliki banyak ide-ide cemerlang, memiliki banyak gagasan-gagasan yang brilian, tapi sayangnya kadang-kadang mereka tidak tahu kemana cara menuangkannya, bagaimana cara menuangkannya, tidak tahu wadahnya seperti apa. Nah, maka dari itu Ditjen Belmawa itu membuat suatu program yang dinamakan dengan Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi wadah ini dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristek-Dikti dulunya ya, sekarang dibawahi oleh Kemdikbud. Itu program yang memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan, mengkaji, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya agar berguna di masyarakat. Jadi ide-ide yang tadi yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa dituangkan dalam program ini. Baik, saya lanjutkan. Secara garis besar, PKM itu terdiri dari 3. Yang pertama ada PKM 5 bidang, kemudian PKM AI dan GT, dan PKM GFK. Kenapa berbeda? Dari ketiganya ini, kegiatannya berbeda. Kalau PKM 5 bidang, itu kegiatannya adalah membuat proposal, nanti proposalnya itu adalah proposal kegiatan, tergantung nanti jenisnya yang mana. Kalau AI dan GT, itu kegiatannya adalah menulis, ya. AI dan GT itu menulis. Kemudian kalau GFK itu membuat video, ya. Oke, baik, akan saya jelaskan nanti satu persatu. Nah, PKM 5 bidang tadi itu terdiri dari PKMP,
PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC ya, karena 5 bidang. Yang 5 tadi, yang pertama PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, dan PKMKC. Nah, apa itu PKMP? PKMP itu adalah PKM penelitian. Jadi P-nya itu adalah singkatan dari penelitian. Jadi kegiatan dari penelitian ini adalah mendalami atau mengamati hal-hal yang berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru ya. PKMP ini terbagi lagi menjadi 2. Jadi ada yang namanya PKMPSH dan juga PKMPE. PSH itu artinya PKM penelitian sosial humaniora, sementara yang PE itu adalah PKM penelitian eksakta. Jadi terbagi lagi menjadi 2 sesuai dengan bidang keahlian nanti yang diajukan. Nah, kalau dalam PKMP ini diharapkan isinya sesuai bidang keilmuan dan dianjurkan lintas bidang ilmu. Kemudian PKMK, K itu singkatan dari kewirausahaan, ya. Jadi kegiatannya itu ya tentu berwirausaha, artinya ada produk-produk yang dijadikan sebagai komoditas usaha mahasiswa yang nantinya bisa dijadikan profit, ya. Nah, kalau PKMK ini tidak terikat bidang ilmu, artinya mau bidang apapun, ya, prodi apapun terserah, tidak ada kaitan dengan ilmu yang keahliannya di program studinya. Kemudian PKMM. PKMM ini singkatan dari PKM Pengabdian Masyarakat. Jadi yang namanya pengabdian berarti mahasiswa mengabdi. Artinya mahasiswa memberikan solusi atas permasalahan bagi mitranya nanti di masyarakat. Dan ini juga diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Tapi lintas bidang juga dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah PKMT. PKMT itu PKM penerapan teknologi. Sebenarnya hampir sama dengan PKMM, artinya di sini juga mahasiswa mengabdi di masyarakat, tapi pembedanya kalau PKMM memang mengabdi tidak ada tujuan keuntungan atau profit, sementara kalau penerapan teknologi itu ada tujuan itu. Contohnya seperti ini. Kalau PKMM misalkan kita mengabdinya mitranya adalah sekolah. Jadi kita untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan kita tidak mengambil keuntungan kan? Nah, kalau PKMT ini kita misalkan membantu para nelayan bagaimana hasil tangkapannya agar lebih meningkat, atau membantu para petani agar misalkan panen bisa lebih cepat, atau membantu OKM kecil agar usahanya juga lebih meningkat, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah di mitra. Satunya adalah mitra yang tidak tujuannya untuk profit, sementara kalau PKMT atau penerapan teknologi itu untuk keuntungan atau profit tadi. Ya. Kemudian PKM yang kelima dari yang 5 bidang tadi adalah PKM KC. KC itu singkatan dari Karsa Cipta. Nah, dalam kegiatan PKM Karsa Cipta ini mahasiswa diminta untuk membuat sesuatu. Jadi ada karya. Karyanya itu bisa berupa karya yang sudah selesai atau mungkin bisa juga karya yang setengah jadi. Jadi prototype, boleh seperti itu. Dan syaratnya juga harus sesuai bidang ilmu pengetahuan si ketua pengusul. Ya, bisa dilihat dari PKM 5 bidang ini semuanya itu berkelompok. Ya, jadi minimal kalau PKMP itu 3 orang, sementara kalau K, M, dan T itu bisa 3 sampai 5 orang. PKMM, PKMT itu 4 sampai 6 orang, kalau KC 3 orang. Ya. Nah, terus tadi kan pembagian yang kedua adalah PKMA I dan PKM GT. PKM AI dan PKM GT ini kan kegiatannya adalah menulis. Jadi memang di sini mahasiswa hanya diminta untuk menulis. Kalau AI itu artikel ilmiah, artinya mahasiswa menuliskan karya ilmiahnya berdasarkan entah itu hasil penelitian, hasil pengabdian ya. Kalau GT itu hanya berupa gagasan. Jadi gagasannya itu berupa ide-ide, konsep-konsep perubahan di masa depan misalnya, itu boleh. Ya, misalkan dia punya ide bagaimana agar kita terhindar dari virus COVID-19 misalkan. Dia punya ide, itu bisa dituangkan dalam GT. Tapi kalau AI itu harus ada dasarnya, misalkan penelitian atau pengabdian. Nah, karena ini tidak ada kegiatannya, hanya menulis saja, artikel atau gagasan yang lolos itu diberikan insentif ya sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalau GFK tadi adalah
gagasan futuristik konstruktif ya. Jadi di dalam kegiatan GFK ini mahasiswa itu membuat video ya. Kalau di sana tertulis inti kegiatan GFK itu adalah isu SDGs atau kalau istilahnya itu Sustainable Development Goals ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau isu-isu nasional. Nah, biasanya video GFK ini sekitar 3-7 menit dan diupload di YouTube. Tapi nanti tetap harus diupload juga, yang diupload adalah sinopsisnya dan juga link YouTube-nya tadi. Ya. Nah, kalau untuk GFK ini kriteria keilmuannya adalah boleh berbidang bidang ilmunya berbeda antara satu orang dalam anggota kelompok tersebut dengan yang lain. Oke, itu tadi ada 7 jenis PKM. Yang pertama PKM 5 bidang, di mana di situ membuat proposal. Nanti kalau disetujui maka proposalnya akan diberi dana kegiatan ya, karena nanti ada kegiatannya kalau AI dan GT itu menulis, sementara kalau GFK itu membuat video ya. Nah, kalau tahapan atau proses PKM-nya sendiri, kalau di STKP PGRI Banjarmasin, itu yang pertama mungkin secara singkatnya ya, saya gambarkan seperti ini. Mahasiswa itu membuat proposal, jadi nanti mahasiswa itu berkelompok, tadi sesuai dengan jenisnya sudah ditentukan berapa orangnya, ya. Kemudian nanti juga dibimbing oleh satu dosen pembimbing setiap kelompoknya. Setelah membuat proposal, nanti proposal yang dibuat oleh mahasiswa itu akan dievaluasi secara internal, jadi dinilai oleh reviewer internal di STKP PGRI Banjarmasin. Sementara itu operator PT, nah di sini yang berperan sebagai operator PT saya sendiri dengan ketua pembina program kreativitas mahasiswanya yaitu Ibu Ninuk yang sebagai operator itu mengunggah berita acara. Ya, nanti sesuai dengan berapa jumlah proposal yang masuk dan berapa jumlah proposal yang lolos. Setelah itu, nah nanti mahasiswa mengunggah proposal. Mahasiswa mengunggah proposalnya ini di akun Simbel Mawa. Jadi nanti operator PT akan mendaftarkan mahasiswa di Simbel Mawa. Nanti mereka ketuanya akan mendapatkan username dan password ya. Jadi dengan bantuan username dan password tersebut, mahasiswa bisa mengunggah proposalnya. Setelah itu, setelah diunggah, nanti ada validasi dari dosen pembimbing juga di akun Simbel Mawa. Ya, setelah divalidasi, nanti juga ada pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Biasanya yang mengesahkan ini adalah Wakil Ketua 3 STKP PGRI Banjarmasin. Nah, setelah itu, nanti masuk desk evaluasi, kita akan menunggu dinilai sampai nanti pada akhirnya pengumuman kelolosan. Nah, itu tadi ya, tahapan-tahapan prosesnya. Nah, di sini ada beberapa contoh judul PKM. Nah, yang 3 di atas, yang warna merah, ini adalah contoh-contoh judul dari proposal mahasiswa yang didanai dari STKP PGRI Banjarmasin. Contohnya, yang terbaru tadi itu Dimas Eka Alfiansyah. Kalau tidak salah ini dari Prodi Pendidikan Matematika. Dia membuat proposal dengan judul Teh Daun Binahong, 1001 manfaat untuk segala penyakit dan masalah kulit. Ini jenis yang dia ambil skimnya adalah PKM kewirausahaan. Alhamdulillah kemarin baru pengumuman dan dia lolos untuk didanai. Dan dananya cukup besar ya, dari 5 sampai 12 juta rupiah ya. Bagi saya tuh sangat besar ya untuk kegiatan kemahasiswaan. Kemudian yang kedua ini tahun 2019 ada Pandu Norpangestu dari program studi PGSD. Dia mengusulkan proposal Karsa Cipta, PKM Karsa Cipta dengan judul Lemali. Jadi dia membuat lemari meja lipat ya. Kemudian ada Mariana dari program studi Pendidikan Teknologi dan Informasi. Dia mengusulkan proposal dengan judul Sistem Informasi Geografi Binatang Bekantan ya, atau Sigap Bekantan. Ini jenisnya adalah PKM penelitian eksakta. Nah, mungkin bisa dilihat contoh-contoh yang lain. Kalau PKM PSH itu seperti apa? Contohnya dari Fitri Anissa, Telaah Filosofis Tradisi Mengantar Jujuran pada Perantau Suku Banjar di Sampit. Nah, ini penelitian juga tapi sosial humaniora ya jenisnya.
Nah, kalau itu penerapan teknologi, PKM penerapan teknologi yang nomor 5, remote control Android pengendali traktor. Ya. Nah, ini bisa dilihat, ada PKMM contohnya, pengabdian masyarakat tadi ya, sampahku uangku sebagai pemanfaatan dan pengurangan sampah plastik. Artinya para mahasiswa di sini mungkin, kalau dari judul ya kita lihat, dia memberikan arahan mungkin ke masyarakat bagaimana cara memanfaatkan atau mengurangi sampah plastik ya, dengan membuat mungkin benda-benda yang bisa dijual seperti itu. Kemudian ada PKM GFK tadi yang membuat video ya. Ada dari Muhammad Restu, yang saya tulis di sini adalah judul-judul yang lolos didanai. Solusi dari milenial untuk generasi di atas awan. Nah, terus yang ke-8 dan ke-9 itu karya tulis GT dan AI. Bisa dilihat kalau GT itu kan Gedung Mandiri Pangan mendukung ibu kota baru berkonsep Smart and Green City. Jadi kalau punya ide atau gagasan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan kegiatannya karena biayanya terlalu besar, idenya bisa dituangkan melalui GT ini. Ya. Kemudian kalau 9, nah itu AI. Sepertinya kalau dari judul ini hasil penelitian, yaitu upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 pada materi integral luas daerah dengan bantuan GeoGebra. Ya, masih banyak judul-judul PKM yang lain. Nanti para mahasiswa mungkin bisa berlatih sambil membaca proposal-proposal yang telah lolos, dilihat juga judul-judulnya yang menarik seperti apa. Ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mengikuti kegiatan PKM ya? Apa pentingnya? Yang pertama tentunya karena ini untuk PKM 5 bidang dengan PKM AI dan GT ya, berlatih menulis ya. Kemampuan menulis itu sangat penting bagi mahasiswa karena nanti pada saat di akhir mahasiswa kan wajib menulis tugas akhir ya. Kemudian menambah relasi ketika lolos PIMNAS. Jadi kalau PKM 5 bidang, PKM AI dan PKM GFK itu nanti tumpuannya ke PIMNAS kalau lolos didanai. Kemudian nanti direview hasil monep, kalau memang mereka layak nanti diikutkan ke PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, dari sana nanti seluruh mahasiswa di Indonesia akan berkumpul ya, tentu bisa menambah teman atau relasi. Dan kemudian apalagi? Mendapatkan uang tentunya, karena PKM-nya kan didanai ya. Mungkin banyak kegiatan yang didanai oleh Mandiri, tapi kan ini kegiatannya bisa didanai dari Ditjen Bilmawa. Kemudian bisa lebih dekat dan intens berkomunikasi dengan para dosen ya. Dan yang paling penting adalah proposal-proposal yang lolos itu dapat menunjang pemeringkatan mahasiswa untuk kampus kita. Jadi supaya kampus kita juga peringkat mahasiswaannya itu lebih meningkat lagi. Tadi saya baru dapat informasi juga bahwa dari tahun 2019 ke 2020 STKP PGRI Banjarmasin itu meningkat sangat drastis karena kegiatan kemahasiswaannya bagus, banyak proposal-proposal hibah yang didanai oleh Kemdikbud. Seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya, keuntungan-keuntungannya. Oke, baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Rahmita Yuliana Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmita Yuliana Ghazali. Ini saya sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Pembina Ormawa LPM Handayani. Nah, menyambung apa yang disampaikan Ibu Hajah tadi, di sini saya akan fokus ke program kewirausahaan. Meskipun tadi telah disampaikan Ibu Hajah di dalam PKM 5 bidang, diantaranya adalah PKMK, PKM kewirausahaan. Nah, tapi di sini ada satu program khusus yang terpisah dengan PKM, yaitu program kewirausahaan. Nah, sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada kegiatan kewirausahaan ini. Hanya saja di tahun 2020 ini, kita lihat di sini judulnya adalah Program Kewirausahaan Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini salah satu slogan yang dimunculkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem, 'Nadiem' tentang Merdeka Belajar. Ya. Nah, jadi di sini ada 5 program kewirausahaan yang
di dalam di dalam program kewirausahaan ini di tahun 2020 ada 4 kegiatan unggulan yang dibawakan, yaitu yang pertama adalah workshop kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia atau KBMI. Kemudian yang ketiga ada Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia atau disingkat ASMI. Dan yang keempat ada Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau kita sebut PKM. Nanti akan saya coba jelaskan satu-satu. Ya. Nah, sebelumnya adik-adik mahasiswa bisa melihat framework-nya di sini ya. Alur kegiatan dari workshop KBMI, PKMI dan ASMI. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya diawali dari adanya kegiatan workshop. Jadi adik-adik diawali nanti bisa mengikuti kegiatan workshop kewirausahaan. Kemudian adik-adik bisa lanjut mengusulkan proposal KBMI atau mengikuti kegiatan ASMI. Ya, yang nanti ujungnya semuanya sama, yaitu pada Expo Kewirausahaan. Nah, baik, kita akan coba bahas satu-satu. Kita mulai dari kegiatan workshop. Nah, workshop kewirausahaan ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mahasiswa dalam pengelolaan bisnis, ya. Juga untuk membekali mahasiswa dalam membuat proposal pengembangan bisnis. Nah, jadi apa saja yang akan dibahas di dalam kegiatan workshop ini? Tentu banyak sekali ya. Nah, di sini adik-adik bisa baca ada 1 sampai 7 kegiatan yang akan dibahas, yang akan disampaikan kepada adik-adik ya. Salah satunya adik-adik akan dibekali tentang bagaimana membuat analisis biaya produksi untuk bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa kegiatan workshop ini salah satu kegiatan yang akan menjadi nilai tambah untuk proses seleksi KBMI nanti. Jadi adik-adik bisa mengikuti dulu kegiatan workshop sebelum mengusulkan proposal KBMI. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada proses pendaftarannya dulu. Ya, nanti setelah pendaftaran itu tidak semua yang mengikuti pendaftaran itu akan diikutsertakan dalam kegiatan workshop. Tentu ada proses seleksi. Apa yang diseleksi? Nah, yang diseleksi di situ tergantung dengan minat dan ide yang adik-adik tuliskan ketika kalian mengisi form pendaftaran nanti. Ya. Kemudian setelah tahap seleksi, maka tinggal menunggu tahap pengumuman. Nah, kemudian kita lanjut ke kegiatan yang kedua, itu adalah KBMI, yaitu kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia. Kok M-nya cuma 1 ya? M1-nya masuk ke Bisnis Manajemen ya. Jadi kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia. Nah, di sini lanjutan dari kegiatan workshop tadi. Jadi setelah adik-adik mengikuti kegiatan workshop, maka kalian sudah punya bekal untuk menyusun proposal. Nah, sama dengan yang dijelaskan Ibu Hajah tadi ya, kita juga mengusulkan proposal, tapi di sini khusus untuk kewirausahaan. Lalu apa bedanya dengan PKMK? Tadi Ibu Hajah juga menjelaskan tentang kewirausahaan. Nah, bedanya di PKMK yang diusulkan itu untuk mendapatkan dana bantuan untuk membuat usaha baru ya. Nah, sedangkan di KBMI adik-adik punya syarat ya, ketika kalian mengusulkan proposal KBMI, maka kalian harus memiliki dulu bisnis minimal yang sudah berjalan selama 6 bulan. Kalau sudah berjalan lebih dari 1 tahun, itu ada nilai tambah tentunya. Ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian untuk pengusulan itu sama ya, masing-masing mahasiswa hanya boleh mengusulkan 1 proposal saja, baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Nah, tapi mengusulkannya dalam 1 kelompok. Mahasiswa masing-masing kelompok itu bisa jumlahnya 3 sampai 5 orang. Kemudian untuk mengusulkan proposal KBMI juga kalian juga bisa memiliki pendamping bisnis, boleh itu dari kalangan dosen maupun mental bisnis. Nah, itu tentunya nanti akan menjadi nilai tambah pada saat proses seleksi. Ya. Kemudian
karena ini adalah proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana tambahan, kalau kita biasa di kampus menyebutnya hibah. Modal tambahan, untuk mendapatkan modal tambahan di sini yang didapatkan itu kisarannya 10 sampai 20 juta. Wow, itu lumayan besar untuk kalian melanjutkan bisnis ya. Oke, mekanismenya kurang lebih sama nanti ya. Mendaftarnya melalui akun melewati STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, ini masih KBMI. Kalau kita lihat di sini ada jadwal pelaksanaan, ada bulan-bulan penting. Bulan-bulan penting yang mesti kita tandai. Ya, mulai dari workshop online itu biasanya diadakan sekitaran bulan Mei dan bulan Juni. Kemudian untuk pengusulan proposal itu Juni, Juli, dan seterusnya sampai nanti Expo KMI-nya ada di bulan November. Nah, pertanyaannya, sudah telat kan? Gitu ya. Saya jawab belum. Kalau kalian mengusulkannya tahun depan. Kalau tahun ini jelas ya sudah telat. Cuman tidak masalah, kalian kan baru masuk. Kalian punya waktu ya minimal 6 bulan untuk membuat suatu bisnis. Nanti di semester selanjutnya kalian bisa memulai untuk mengikuti workshop, kemudian mengusulkan proposal KBMI. Nah, itu untuk KBMI ya. Yang kedua ada ASMI. ASMI ini apa? Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Kalau kalian lihat di slide ini, ya, saya tuliskan Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh startup yang ada di Indonesia. Kita lihat lagi Bapak Menteri kita Pak Nadiem, beliau dulunya founder Gojek. Beliau adalah salah satu startup Indonesia ya. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi startup itu kan kita tidak perlu, contohnya Gojek ya. Beliau tidak perlu memiliki kendaraan, beliau tidak perlu memiliki mobil, tetapi beliau menguasai transportasi yang ada di Indonesia ya. Modalnya apa? Tentu modalnya adalah ide kreatif ya. Tadi sudah dijelaskan Ibu Haja apa itu kreativitas ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan mengikuti ASMI. Jadi ASMI ini semacam program yang disediakan untuk adik-adik mahasiswa yang tujuannya untuk menciptakan atau meningkatkan motivasi kewirausahaan dan menciptakan startup baru di kalangan mahasiswa di Indonesia, gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik ingin mencontoh Pak Nadiem misalnya ya, ingin menjadi penguasa transportasi di Indonesia misalnya, kalian bisa mencoba mengikuti tahap seleksi ASMI ini nanti. Nah, ini berbeda dengan KBMI tadi. Kalau KBMI, kalian mengusulkan proposal. Kalau ASMI, kalian cukup mendaftar untuk mengikuti semacam workshop, pelatihan dan lain sebagainya ya. Yang nantinya di situ banyak sekali kegiatan yang kalian bisa ikuti ya. Nah, syaratnya apa? Tentu mahasiswa aktif ya, itu yang pertama, itu pasti. Kemudian yang kedua sama dengan KBMI, maka di ASMI kalian wajib memiliki dulu bisnis startup. Nah, jadi nanti di situ kalian tinggal digodok, dibekali supaya bisnis kalian itu semakin berkembang, gitu ya. Nah, memiliki bisnis startup berbasis teknologi, ya. Nanti tentu di situ kalau kalian juga diawali dengan mengikuti kegiatan workshop, itu bisa tambah seperti tadi pada saat mengusul proposal KBMI. Nah, kemudian yang keempat di sini ada PKMI. Jadi PKMI ini pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Sebetulnya untuk PKMI dia difokuskan kepada dosen yang akan dilatih, disiapkan untuk menjadi pendamping bisnis mahasiswa. Jadi di sini fokusnya ke dosen ya. Jadi nanti ketika kalian mengusul proposal KBMI, nanti ada tahapan pendampingan. Nah, pendampingan itu salah satunya adalah dari dosen yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos, kemudian ditugaskan untuk mendampingi mahasiswa menjalankan bisnisnya. Nah, itu tadi 4 kegiatan unggulan yang ada di dalam program kewirausahaan mahasiswa di tahun 2020 ini. Ya. Oke.
Nah, sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini ya. Adik-adik maba di sini baru masuk kuliah nih, kan atmosfernya beda ya SMA dengan di kuliahan. Nah, di sini tantangan kalian lebih banyak, lebih tinggi ya. Salah satunya adalah tantangan dari pemerintah untuk mahasiswa. Nah, tinggal pertanyaannya, bisa tidak kalian mengambil peluang yang ada ya? Apakah kalian hanya ingin sekedar menjadi mahasiswa biasa yang belajar kemudian nanti lulus kuliah bekerja, atau kalian ingin memiliki semacam side job yang bisa tentunya menambah penghasilan untuk bisa jadi membantu biaya kuliah atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Sebagian mungkin akan menjawab bisa untuk mengambil peluang yang ada, sebagian mungkin masih belum yakin ya. Cuma nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan muncul tuh jiwa-jiwa kewirausahaan di dalam diri kalian. Nah, yang jelas salah satu tugas yang bisa kalian ambil di sini adalah mencoba untuk membuat bisnis, salah satu bisnis saja misalnya ya. Nah, itu nanti bisa kalian kembangkan. Siapa tahu suatu saat nanti beberapa tahun akan datang kalian bisa menjadi wirausahawan sukses muda di Indonesia ya. Nah, tentunya dengan mengasah kreativitas, kemudian sense jiwa berwirausaha. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting adalah ketika kalian mengusulkan proposal, maka kalian wajib hukumnya menyesuaikan dengan panduan yang ada. Setiap tahun biasanya panduan itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Intinya ketika kalian membuat proposal, kalian menyesuaikan dengan panduan yang ada, insya Allah proposal yang kalian buat itu akan tembus goal gitu ya. Amin. Nah, ini kalau Ibu bisa memberikan sedikit contoh kewirausahaan yang ada di kampus kita ya, yang di atas ini salah satu bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa PGSD, yaitu angkringan seperti di Jogja itu ya, bukanya malam ya Bu Haja. Nah, bukanya malam biasanya habis maghrib. Pengunjungnya banyak ini ya, para mahasiswa yang mau mengerjakan tugas sambil main dengan teman ya, bahkan ada juga dosen ya. Ini ini punyanya PGSD. Cuman memang akibat COVID ini sementara usaha mereka ditutup dulu ya. Mudah-mudahan nanti selesai COVID ini bisa dibuka kembali. Kemudian yang di bawah ini ada beberapa bisnis yang juga dijalankan oleh dosen kita ya. Salah satunya Jus Sarjana, ini ada di depan kampus, cuman memang akibat COVID juga, maka sementara ditutup. Nah, kalau yang ini usaha dosen juga, bubur bayi, ya. Nah, di sini biasanya kan ibu-ibu itu sulit untuk mendapatkan makanan-makanan yang terjamin gizinya untuk buah hatinya, ya. Biasanya paling instan atau apa. Nah, di sini salah satu peluang yang bisa diambil ya untuk memenuhi kebutuhan gizi si bayi. Maka muncullah bisnis bubur Umi. Ini kebetulan cabangnya ada 4 di Banjarmasin dan Banjarbaru ya. Kebetulan ini salah satu bisnis ibu juga ya. Ya. Dan ini salah satu pelanggan bubur bayi di Banjarmasin ya. Kebetulan Bu Haja punya balita yang sudah mulai empasi. Ya. Nah, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup mudah-mudahan bisa memotivasi mahasiswa sedikit ya. Jangan malu posting jualan, jangan malu berdagang, dan jangan malu usaha. Kenapa? Karena biaya hidup tidak ditanggung oleh negara, apalagi oleh tetangga ya. Sekian dari Ibu ya yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak sedikit bisa memotivasi kalian, memunculkan jiwa-jiwa kewirausahaan ya, sehingga nanti kalian bisa kuliah, itu tidak hanya sekedar kuliah, tetapi juga ada sesuatu yang bisa kalian hasilkan juga sambil kuliah, sambil menghasilkan.